hajatan untuk nikah. Itu orang yang senang-senang gitu. Tetapi kalau uang kena musibah itu walaupun malam, kalau orang tidak tahu, mobil gerobak saya itu dikiranya itu mobil desa. Padahal demi Allah itu kami beli dengan melalui sawah. Jadi di situ walaupun mobil saya pribadi, sepertinya saya ikhlas untuk membawa jenazah ke makam. Ya kendaraan tidak punya. Alhamdulillah sekarang ini walaupun aku di Palembang menghubungi perangkat desa untuk mengangkut jenazah itu dari rumah sampai ke makam. Perintah desa banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di tengah kesibukan yang sangat luar biasa, Pak ya. Iki wedale panen malah ken pukulan. Demi mementingkan masyarakat desa kami. Jumpa kembali Jumat Minggu Pilkada Serentak 2021. 7 desa di Kecamatan Air Sugian sudah membentuk kepanitiaan. Panitia pemilihan kepala desa Pilkades 2021 di Kecamatan Air Sugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah mulai dibentuk. Pilkades yang dijadwalkan digelar secara serentak di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Agustus mendatang diikuti 157 desa. Di Kecamatan Air Sugian diikuti 7 desa. Kini sudah memasuki tahapan sosialisasi dan pembentukan panitia. Menurut Camat Air Sugian Hadi Oktarisman SIP MSI, 7 desa di Kecamatan Air Sugian yang bakal melakukan pilkada serentak yaitu Desa Jadimulya, Sri Jaya Baru, Mukti Jaya, Bandar Jaya, Kertamukti, Banyu Biru, dan Bukit Batu. Masing-masing desa sudah memasuki tahapan sosialisasi dan pembentukan kepanitiaan. Selanjutnya pembukaan pendaftaran calon dimulai pada minggu pertama bulan April 2021, sedangkan penetapan calon akan dilakukan pada bulan Mei 2021. Ada beberapa persyaratan pendaftaran calon. Menurut Hadi Oktarisman, melalui Ketua Teknis Lapangan Suyoto, yang paling prinsip adalah sehat jasmani dan rohani, dan beberapa persyaratan lain yang akan disesuaikan pada Pilkades 2021. Pelaksanaan Pilkades ini serentak se-Kabupaten Oki yang akan direncanakan pada bulan Agustus. Jadi kami menggarisbawahi bahwasanya di bulan Agustus itu baik di Pilkades 7 desa yang lain yang masih aktif mencalonkan diri kembali itu masih statusnya cuti. Jadi selama beliau cuti dari penetapan calon sampai ke pemilihan 3 hari ya Pak Joko, 3 hari setelah pemilihan dia kembali lagi ke rutinitas selaku jadi kades sampai bulan 10 habis masa jabatan, dan kemungkinan juga pelantikan kades baru juga akan dilaksanakan di bulan 10 itu kalau tidak ada perubahan jadwal. Untuk pemilihan tahun ini akan dibagi per TPS, jadi satu TPS itu maksimal 500 orang. Jadi nanti apakah dalam satu dusun misalnya ada 430 ya itu maksimal 500, nggak apa-apa dijadikan satu TPS. Kenapa kami belum mengusulkan bentuk panitia TPS? Oleh karena nanti ke depan ada perubahan jadwal setelah ternyata dinyatakan ternyata Oki ini ternyata zona hijau, kemungkinan kita akan kembali lagi ke satu TPS. Jadi jangan bahasa kami itu sudah dibentuk itu bubarkan lagi. Jadi lebih baik kita menunggu petunjuk resmi dari kabupaten. Bahkan setelah ini kami akan melantik panitia-panitia inti di kecamatan, dan setelah itu nanti akan ada bimbingan teknis dari PMD langsung. Dan juga nanti ke depan kami minta
mungkin jangan sampai ada kontroversi, bahwasanya yang kami pernah dengar ya Pak Yoto, bahwasanya calon kades itu boleh dari desa lain. Jadi itu baru sementara, jadi belum ada petunjuknya. Jadi untuk sementara ini diperbolehkan dengan syarat nanti apabila dia jadi kades, dia harus pindah ke desa tersebut. Jadi mungkin karena kami menyampaikan hal tersebut, oleh karena nanti bisa di post lah di media ya Pak Teji. Pilkades kali ini berbeda dengan tahun lalu yang hanya ada 1 TPS. Untuk tahun ini karena pandemi COVID-19 bisa lebih dari 1 TPS. Masing-masing TPS maksimal 500 orang atau pemilih. Pilkades 2021 ini serentak, tadi sudah disinggung oleh Pak Camat bahwa Kabupaten Oki itu ada 157 desa. Satu kecamatan Air Sugian ada 7 desa. Bapak Ibu sekalian, bahwa pelaksanaan ini targetnya harus sukses. Targetnya harus sukses. Sukses di kepanitiaan, sukses di pelaksanaan, dan sukses untuk semuanya. Siapapun nanti yang didaulat sebagai panitia, pertama yang kami tekankan sekali lagi harus bisa menjaga netralitas diri. Harus benar-benar netral. Karena kita ini membentuk tim sukses, bukan tim pemenangan. Itulah kami di awal, harapan kita harus benar-benar netral. Mudah-mudahan kita berdoa bersama sebulan yang akan datang, bulan April sebelum pelaksanaan nanti, ya harapan kita COVID-19 sudah dinyatakan hilang, kan macam itu. Maka bisa jadi akan kembali ke 1 TPS. Jika ada perubahan dan wilayah kita dinyatakan zona hijau, bisa saja kembali seperti semula, yaitu 1 TPS, kata Suyoto. Sementara suasana desa, terutama desa yang bakal menggelar pilkada serentak, terlihat biasa-biasa. Belum terdengar hiruk-pikuk membicarakan bakal calon kuat yang akan tampil melawan incumbent. Beberapa desa yang lain memang ada yang sudah berani terang-terangan bakal tampil, meskipun secara resmi belum mendaftarkan diri. Terutama mereka yang memiliki basis massa karena ketokohan dirinya, baik dari kalangan religius maupun kepemudaan. Ada juga ketokohan di kalangan penguasa dan basis sosial kemasyarakatan. Beberapa desa bahkan tidak terdengar sama sekali siapa yang bakal maju melawan incumbent. Mereka kebanyakan wait and see, sama-sama diam dan melihat, menjajaki dan mengukur kemampuan baik moral maupun material. Sejumlah incumbent ketika ditemui Sumatera Express menyatakan kesiapannya untuk maju kembali di ajang pilkada serentak. Namun ada juga yang siap mundur, tetapi sejumlah tokoh masyarakat menginginkan maju. Akhirnya salah satu incumbent bersedia maju lagi. Informasi yang dihimpun Sumek Minggu, salah satu incumbent masih menunggu timing yang tepat untuk berbicara, meskipun mereka punya hak untuk berbicara di media. Hal ini karena ada bakal calon yang sudah santer di masyarakat, memiliki pengaruh yang kuat, sehingga harus diam dan melihat, saling menjajaki dan mengintip kekuatannya. Gaya berpolitik warga desa memang berbeda dengan gaya perkotaan yang lebih frontal dan terang-terangan menguasai media massa. Sekiranya yaitu dapat mengikuti ataupun aturan-aturan yang telah ditentukan, yaitu untuk melaksanakan pemilihan kepala desa Sriwijaya Baru. Kalau bagi saya tuh ingin menjadikan sejarah Bandar Jaya ini belum pernah terjadi kepala desa 2 periode. Mudah-mudahan yo kalau seandainya Tuhan mengizinkan, apalagi dorongan dari pihak tokoh harus naik, yo terpaksa dari yo dilaksanakan untuk menyalurkan diri lagi. Terpilih tidak terpilih, yo harus kita legowo menerima. Jalan infrastruktur kami terbentuk dan menjadi bagus untuk
istilahnya desa kami, desa transitnya daripada desa-desa lain menuju desa Bukit Batu ini. Hanya tetapi desa Bukit Batu ini belum mempunyai wadah. Yaitu semacam pasar. Biasanya calon mendaftarkan dirinya maju ke Pilkades di akhir pendaftaran atau mendekati penutupan. Tentu yang seperti ini memiliki waktu yang tidak cukup untuk mengkampanyekan dirinya, membuang waktu yang sangat berharga untuk meyakinkan warga bahwa dirinya siap menjadi kepala desa. Gaya ewuh pekewuh ini tentu tidak menguntungkan bagi calon karena waktunya habis dan tak punya kesempatan untuk memberikan pandangan atau rencana ke depan. Sehingga yang terjadi calon yang siap maju menjadi kepala desa tapi tanpa rencana. Beberapa hal yang sering dijadikan acuan warga mengenai bakal calon di beberapa desa adalah orang-orang hebat. Antara lain, mereka yang memiliki kelebihan, baik moral maupun material, berpengalaman, berpengaruh, berani membela rakyat, dan memiliki kepekaan sosial. Hal yang dianggap tidak mungkin bisa menjadi mungkin, disitulah diperlukan kepekaan sosial. Warga maunya apa dan harus bagaimana. Disitulah diperlukan calon kepala desa yang mampu menyelami setiap warganya. Kelebihan uang alias kaya tidak bisa dijadikan jaminan sebagai calon kuat, karena tipologi warga adalah menurut dan merasakan siapa yang bakal memimpin desanya. Apalagi era digital seperti sekarang ini, warga sudah mulai melek mengenai demokrasi, kemerdekaan berpikir dan berpendapat. Warga sudah tidak semudah dulu untuk dibelokkan, tetapi warga sudah mulai sadar dengan pilihan. Ajang perdebatan visi misi pembangunan desa adalah hal yang paling ditunggu-tunggu warga. Apa program andalan para calon yang menjadi prioritas ke depan? Warga desa yang merupakan warga tani, pedagang, dan nelayan, tentu banyak hal yang harus diprioritaskan untuk menunjang berlangsungnya ekonomi kerakyatan. Apa programnya? Inilah pesta demokrasi, rakyat berhak memilih secara bebas dan merdeka. Dan nantikan wajah-wajah baru calon kepala desa yang bakal bertarung di Pilkades serentak di Kecamatan Ersugian. Demikian Sumek Minggu.